Halo profesional muda, selamat datang di Citra Visi Network Learning Center. Jumpa dengan saya Tio dan di video kali ini kita akan belajar bersama tentang Microsoft Office 2019. Topik kita di part 1 ini adalah tentang Microsoft 365. Dan dengan konsep yang baru, saya di sini tidak akan memberikan tutorial kepada Anda, namun kita akan belajar bersama. Saya akan berbagi pengetahuan dan Anda juga bisa berbagi melalui komentar yang pasti sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, bila Anda merasakan video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Bila Anda ingin bertanya atau berbagi ilmu, Anda bisa komen di bawah video ini. Dan jangan lupa subscribe untuk bisa mengikuti video-video menarik lainnya. Yuk, kita belajar bersama. Oke, pada part yang pertama ini kita akan bagi menjadi 3 bagian kecil, yaitu yang pertama pengenalan Microsoft Office, yang kedua pengenalan Microsoft 365, yang ketiga saya akan berikan tips bagaimana memperoleh Microsoft Office secara gratis. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu kita berkenalan dengan Microsoft Office. Tapi sebelumnya kita akan bertanya dulu mengapa belajar aplikasi perkantoran. Anda lihat bahwa aplikasi perkantoran tidak selalu harus Microsoft Office. Di luar sana di market banyak sekali alternatif dari Microsoft Office. Saya nanti akan sharingkan juga apa saja alternatif itu. Tapi setidaknya kita harus tahu dulu mengapa kita belajar aplikasi perkantoran. Alasan pertama adalah aplikasi perkantoran ini digunakan di semua perusahaan. Kita tidak melihat apakah itu perusahaan besar, perusahaan kecil, menengah, sedang, atau bahkan mungkin perusahaan keluarga. Setidaknya pasti menggunakan aplikasi perkantoran minimal pengolah kata. Nah, mungkin saja ada satu perusahaan yang saya nggak tahu ada di mana lokasinya, di Anta Berata ya, yang masih menggunakan mesin ketik untuk surat menyurat. Bayangkan, bahkan di kelurahan pun sekarang sudah ada komputer. Masih adakah? Who knows, siapa tahu ya. Tapi setidaknya di yang kita lihat sehari-hari itu semua perusahaan sudah menggunakan aplikasi perkantoran. Oke, alasan kedua, aplikasi perkantoran ini digunakan di semua bidang profesi, fungsi, dan jabatan. Tidak peduli Anda ada di bidang sales, marketing, advertising, finance, accounting, human resource, general affair, atau di bidang teknologi sekalipun, pasti setidaknya menggunakan satu aplikasi perkantoran. Tidak perlu fungsi Anda adalah seorang sekretari atau cashier atau operator, resepsionis, technician, pasti menggunakan setidaknya satu aplikasi perkantoran. Dan untuk jabatan, apakah Anda seorang staff, kepala bagian, kepala divisi, bahkan directors pun menggunakan aplikasi perkantoran. Oke. Alasan ketiga, ini menjadi syarat utama untuk pencari kerja. Ya, pada zaman sekarang ini kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi perkantoran yang dalam materi ini adalah Microsoft Office itu sudah bukan lagi menjadi suatu hal yang istimewa. Bahkan seharusnya itu sudah tidak perlu lagi dicantumkan dalam CV Anda karena sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, kalau orang milenial bilang hari gini belum bisa aplikasi perkantoran, seperti itu ya. Nah, ini ada alasan keempat yang paling penting adalah dengan aplikasi perkantoran kita bisa meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akurasi penyelesaian pekerjaan. Nah, contohnya apa? Kita bisa bayangkan seorang di bagian legal sedang melakukan drafting surat perjanjian. Bayangkan apabila dia menggunakan mesin ketik Brother, katakanlah gitu ya. Dia sudah drafting mulai dari pasal 1 sampai pasal penutup. Mungkin ada berapa pasal, 20 pasal, dan ada katakanlah 5 halaman. Kalau seandainya ada satu draft pasal yang berubah, maka dia harus merubah pasal tersebut. Berarti satu halaman setidaknya dia harus merubah. Tapi kalau pasalnya itu berubah sehingga bergeser ke halaman berikutnya, maka seluruh 5 halaman itu dia harus rubah. Bayangkan betapa banyak waktu yang diperlukan ketika dia harus melakukan drafting. Nah, oleh karena itu ini menjadi syarat utama kita, menjadi alasan utama kita belajar aplikasi perkantoran. Apakah harus Microsoft Office? Tidak. Banyak perusahaan yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbayar lainnya atau bahkan aplikasi gratis seperti yang berlisensi open source. Oke. Nah, kita lihat aplikasi utama Microsoft Office.
Kenapa saya sebut aplikasi utama? Karena Microsoft memiliki banyak aplikasi, dan di sini menurut pandangan saya bagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah aplikasi umum, yang kedua aplikasi khusus. Nah, aplikasi umum ini saya sebut sebagai aplikasi umum karena biasanya di perusahaan itu seorang IT akan menginstal 4 aplikasi ini di komputer staff atau karyawan tanpa melihat apakah ini akan digunakan atau tidak. Keempat-empatnya disebut aplikasi umum. Contohnya yang nomor 1 saya sebutkan Microsoft Word. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata untuk surat menyurat, laporan, dan sebagainya. Sedang yang kedua adalah Microsoft Excel. Itu adalah aplikasi pengolah angka untuk keperluan laporan dan analisa. Jadi kalau ada lebih banyak melibatkan angka yang harus dihitung, rata-ratanya, jumlah totalnya, kemudian trendingnya berapa, average-nya berapa, persentasenya berapa, pencapaiannya berapa, itu sangat tepat apabila menggunakan Excel. Kemudian aplikasi ketiga adalah PowerPoint. PowerPoint adalah aplikasi untuk presentasi. Apabila Anda mempunyai suatu ide atau suatu usulan, proposal yang ingin Anda jabarkan dalam suatu meeting, Anda pasti akan memberikannya dalam suatu bentuk presentasi, di mana paparan Anda tampilkan dalam layar monitor atau layar televisi yang lebih lebar supaya audiens Anda lebih fokus ke layar tersebut. Oke. Kalau implementasi sebelum ada aplikasi perkantoran ini, mungkin zaman dulu orang secara manual memakai flip chart. Bayangkan bahwa flip chart itu harus dicetak dulu baru kita presentasikan ke audiens. Nah, aplikasi umum yang keempat adalah Microsoft Outlook. Microsoft Outlook ini adalah aplikasi untuk pengelola surat elektronik atau email. Di dalam Microsoft Outlook Anda bisa membaca email, mengirimkan email, melakukan drafting email, kemudian memfilter email, mengkategorisasikan, membuat schedule. Banyak sekali yang bisa dilakukan dengan Microsoft Outlook. Nah, kategori aplikasi keduanya adalah aplikasi khusus. Kenapa saya sebut khusus? Karena biasanya tidak semua orang menggunakannya. Ada satu bagian tertentu yang mungkin bisa menggunakan aplikasi itu, sehingga biasanya IT menginstal aplikasi ini khusus pada yang membutuhkan saja. Contohnya yang pertama adalah Microsoft Access. Microsoft Access ini adalah aplikasi pengelola database. Jadi misalnya ada suatu perusahaan kecil yang mengelola pembukuannya menggunakan software Microsoft Access untuk mengelola database-nya. Ya, cukup di staff di bagian akuntansi saja yang diinstal Microsoft Access supaya bisa melakukan pembukuan di situ. Dan aplikasi ini cukup ampuh untuk mengelola database yang simple, yang sederhana dan tidak terlalu kompleks. Dan apabila perusahaan memerlukan suatu database yang jauh lebih besar dan lebih kompleks, mungkin bisa menggunakan aplikasi Microsoft yang lainnya. Oke. Nah, aplikasi khusus yang kedua adalah Microsoft Publisher. Microsoft Publisher ini biasanya digunakan untuk pembuatan dokumen-dokumen publikasi, seperti kalau ingin membuat pamflet, brosur, flyer, kartu undangan, kartu ucapan, atau bahkan mungkin kartu nama, itu bisa dirancang di Microsoft Publisher dan dicetak dari Microsoft Publisher juga. Oke, kemudian ada aplikasi khusus ketiga adalah Microsoft OneNote. Kenapa disebut OneNote? Karena memang fokusnya adalah untuk mengelola catatan. Jadi misalnya pada saat Anda melakukan meeting, di depan Anda ada laptop atau gadget atau tablet ya, Anda bisa melakukan catatan melalui dengan menggunakan Microsoft OneNote ini. Jadi sudah tidak perlu lagi Anda bawa bolpen dan kertas untuk mencatat secara konvensional, walaupun beberapa orang masih menggunakan itu. Oke. Nah, yang keempat ini adalah sebenarnya bukan aplikasi, ini adalah layanan dari Microsoft. Yang disebut sebagai Microsoft OneDrive. Microsoft OneDrive ini adalah sarana untuk penyimpanan file secara online, daring ya. Jadi kita istilahkan sekarang dengan cloud. Jadi file apapun, file Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, file-file pictures, MP3, MP4, video, itu bisa kita simpan di Microsoft OneDrive yang disimpan di salah satu server Microsoft di seluruh dunia.
Oke, untuk yang versi free itu kalau nggak salah kurang lebih kita punya akses sebesar 5 GB. Saya kurang tahu pasti karena saya tidak pakai yang free. Ada yang versi yang berbayar, itu Anda akan mendapatkan akses sebesar 1 terabyte untuk satu account. Oke. Nah, yang kelima adalah Microsoft Skype. Microsoft Skype ini adalah sarana untuk melakukan komunikasi jarak jauh, baik itu audio maupun video. Nah, aplikasi ini sangat berguna sekali untuk beberapa perusahaan yang mempunyai karyawan di beberapa kota di seluruh Indonesia. Jadi mereka bisa melakukan meeting secara online, tidak perlu bertatap muka secara fisik, tapi mereka bisa berkoordinasi antar cabang, antar pulau itu secara online menggunakan Skype ini, seperti layaknya meeting di ruangan. Apalagi saat ini dalam masa pandemik COVID-19 ini, ketika lebih banyak orang yang bekerja di rumah, ya, work from home, itu aplikasi ini sangat diperlukan untuk berkoordinasi dengan rekan kerja melalui meeting online. Dan di luar Microsoft juga banyak, ada Zoom, ada Google Meet, banyak sekali alternatif di luar Microsoft. Tapi materi kali ini adalah tentang Microsoft, jadi oke, kita fokus on Microsoft. Itu adalah aplikasi utama dari Microsoft Office. Nah, berikutnya kita lihat ada 30 alternatif untuk Microsoft Office. Ya, jadi kita tidak harus selalu menggunakan Microsoft Office, tapi ya kita bisa mengenal di situ ada Open Office buatan Apache, ada Docs, Sheet and Slide itu buatan Google. Kemudian ada WordPerfect Office dari Corel. Untuk Apple sendiri ada Apple iWork, dan masih banyak lagi yang banyak yang menggunakannya. Mungkin di luar negeri juga tidak harus selalu menggunakan Microsoft juga. Ada LibreOffice, ada Star Office, banyak sekali setidaknya, ada 30. Oke. Bahkan mungkin di video kesempatan lain saya akan membuat video tentang Google Docs, tentang Apache Open Office, tentang LibreOffice. Tinggal kita simak aja video-video lainnya. Oke. Nah, itu adalah sesi pertama dari video kali ini, mengenal tentang Microsoft Office. Oke, pada bagian kedua kita akan mengenal Microsoft 365. Oke. Apa itu Microsoft 365? Sebelum kita berkenal dengan Microsoft 365, kita lihat dulu sejarahnya dulu. Microsoft Office itu menjual softwarenya melalui lisensi yang sekali beli, yang istilahnya perpetual, ya. Kita ketika ingin memperoleh Microsoft Office, contohnya kita ambil aja versi 97. Ketika kita ingin membeli Microsoft Office 97, maka kita harus membeli satu lisensi yang hanya berlaku untuk satu device, satu PC atau satu Macintosh, dan itu berlaku untuk hanya satu versi itu saja. Kalau suatu saat lagi nanti ada upgrade ke Microsoft 2003 misalnya, maka kita harus membeli lisensi lagi yang untuk versi berikutnya. Jadi satu lisensi untuk satu versi. Kemudian Microsoft menawarkan skema yang berlangganan. Muncullah waktu itu Office 365. Nah, dengan Office 365 ini kita bisa berlangganan setiap bulan atau dalam kurun waktu setiap tahun. Kita akan mendapatkan aplikasi Microsoft Office 365 yang ketika ada upgrade terhadap versi dari misalnya versi 2003 ke 2007 misalnya, maka kita akan dapat langsung mengupgrade instalasi yang ada di PC kita, sehingga kita akan mendapatkan versi yang terbaru. Itulah intinya dari 365. 365 itu mungkin dari kata 1 tahun dari 365 hari. Jadi kita dihitung berdasarkan hari yang kita pakai. Oke. Nah, setelah berkembang ke arah berikutnya, itu Microsoft menerbitkan skema berlangganan yang disebut Microsoft 365. Mungkin disebut Microsoft 365 karena semakin banyak software yang ditawarkan melalui skema berlangganan ini. Nah, di sini kita akan lihat apa saja sih yang ditawarkan Microsoft 365.
Sebelumnya saya sampaikan dulu disclaimer-nya bahwa saya tidak menawarkan produk Microsoft, saya juga tidak mempromosikan produk Microsoft. Saya di sini hanya sharing atas apa yang saya ketahui, sehingga Anda dapat memilih apakah Anda menggunakan Microsoft yang berbayar atau Microsoft yang versi gratis, atau Anda bisa menggunakan produk-produk open source lainnya yang gratis. Oke. Di sini ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Microsoft OneNote, Outlook, Microsoft Access, Publisher, Skype, dan OneDrive. Ini terdapat dalam skema yang home. Nah, di bawahnya ada Microsoft Exchange, itu hampir sama dengan Outlook untuk komunikasi email juga. Ada Microsoft SharePoint, Microsoft Teams, dan ada Microsoft Intune dan Azure Information Protection. Ini adalah yang tersedia di versi yang bisnis. Oke. Untuk versi yang enterprise nanti akan ada lebih banyak lagi. Nah, itu adalah sebagian kecil dari Microsoft yang ditawarkan secara berlangganan. Nah, sekarang kita lihat skema apa saja yang kita bisa pilih dari tawaran Microsoft. Di sini ada Microsoft 365 yang for home. Di dalam for home sendiri ada 3 macam skema. Yang pertama adalah yang versi family. Versi family ini kita akan mendapatkan Microsoft Office yang versi premium, dalam arti versi yang terbarunya ya. Ada Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, dan Publisher. Kita bisa mendapatkan dalam versi yang instalasi ke PC atau Mac atau desktop version istilahnya, atau yang versi mobile atau yang versi web. Itu lengkap, dan kita akan mendapatkan juga sebenarnya bukan disebut aplikasi, tapi ini adalah layanan, yaitu OneDrive dan Skype. OneDrive ini kita akan mendapatkan 1 tera. Oke. Nah, untuk skema yang family ini harganya itu kurang lebih sekitar 1,2 juta per tahun. Ini berlaku untuk 6 pengguna. Jadi anggap saja ini karena namanya family, dianggap satu keluarga itu terdapat 6 orang anggota, ayah, ibu, dan mungkin 4 orang anak. Dan harga ini adalah termasuk 6 pengguna, di mana satu akun itu akan dapat menginstal aplikasi Microsoft ini di dalam sampai dengan 5 device. Katakanlah seorang anak memiliki 2 PC, 3 laptop, ada 5 device, jadi dia bisa install di semua device-nya itu. Tapi saya rasa berlebihan ya. Oke. Kita bayangkan, nah, satu orang pengguna itu akan mendapatkan akses OneDrive sebesar 1 terabyte, sehingga karena ada 6 pengguna maka maksimal dapat 6 terabyte untuk seluruh anggota keluarga tersebut. Itu karena lebih hemat untuk yang family ya. Tapi kalau versi yang berikutnya, skema yang berikutnya ini adalah yang personal. Yang personal ini sama dengan yang family, hanya saja hanya berlaku untuk 1 pengguna, dan harganya per tahun lebih murah, tapi kalau dihitung per pengguna jadinya jatuh lebih mahal. Oke. Dan kita akan mendapatkan OneDrive sebesar 1 terabyte saja karena hanya 1 pengguna. Aplikasi yang ditawarkan sama, layanan yang ditawarkan juga sama. Kemudian di yang ketiganya ini adalah versi yang home dan student. Home dan student ini kita hanya akan mendapatkan aplikasi Word, Excel, dan PowerPoint. Tidak ada layanan OneDrive dan Skype. Oke, harganya secara rupiah cukup mahal, 1,8, tapi ini berlaku seterusnya. Tapi hanya berlaku untuk 1 versi di 1 device, 1 PC dan atau Mac. Oke. Dan kita akan mendapatkan aplikasi Word, Excel, dan PowerPoint yang klasik. Artinya pertama rilis dapat, misalnya saat ini yang terbaru adalah versi 2019, dan itulah yang kita dapatkan. Dan kita tidak akan bisa upgrade ke versi berikutnya kalau misalnya Microsoft menerbitkan yang versi baru, misalnya nanti di versi 2021, who knows. Oke. Nah, untuk versi 365 yang berikutnya adalah yang for business. Nah, karena for business ini ada 4 juga, ada 4 macam ya. Yang pertama adalah business basic, ini yang paling murah, sekitar 39 ribuan per pengguna per bulan. Nah, karena ini diperuntukkan untuk bisnis ya, yang disediakan pertama adalah web and mobile version dari Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, kenapa tidak disediakan yang aplikasi yang desktop? Karena pertimbangannya mungkin ini untuk bisnis kecil, jadi tidak ada orang IT-nya, jadi cukup
penggunanya cukup punya laptop atau PC aja, mereka bisa connect Microsoft Office yang versi web melalui browser. Oke, dan mereka bisa menyimpan medianya ke dalam OneDrive. Nah, karena untuk bisnis, maka kita lihat di sini skemanya tidak ada Microsoft Outlook, tapi kita ada Microsoft Exchange. Ini bisa digunakan untuk komunikasi email juga. Nah, selain itu ditawarkan juga ada Microsoft SharePoint dan Microsoft Teams. Nah, SharePoint dan Teams ini memang aplikasi yang difokuskan untuk kolaborasi sesama anggota bisnis tersebut. Oke. Nah, untuk versi skema yang berikutnya ada namanya bisnis standar. Bisnis standar ini harganya agak lebih mahal, 156 ribuan per pengguna per bulan. Di dalamnya ada versi yang sama dengan yang versi yang family tadi ya, yang for home, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, dan Access. Dan ada juga yang untuk bisnisnya Exchange, OneDrive, SharePoint, dan Teams. Oke. Untuk versi yang lebih advance lagi ada versi yang bisnis premium dengan harga yang lebih mahal juga. Saya tidak perlu bahas terlalu panjang di sini karena hampir sama, cuma beda Intune dan Azure Information Protection aja. Oke, untuk yang berikutnya lagi ada versi aplikasi. Ini mungkin identik dengan yang versi Home and Student, karena kita akan mendapatkan versi aplikasinya saja. Tidak ada layanan lain untuk bisnis kecuali OneDrive. Oke, itu adalah untuk yang versi bisnis. Nah, versi yang terbesar di sini adalah versi Enterprise. Ditawarkan untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya. Ada 3 versi, ada Enterprise E3, E5, dan F3. Dan kita lihat aplikasi di sini, banyak aplikasi-aplikasi yang kita tidak selama ini mungkin belum kenal, tapi beberapa karyawan Enterprise yang besar mungkin sudah familiar dengan ini ya. Dan saya tidak akan bahas terlalu dalam untuk for Enterprise ini. Oke, itu adalah 3 macam skema yang ditawarkan oleh Microsoft 365. Nah, sekarang di bagian terakhir nih yang menarik, tips and trick bagaimana untuk mendapatkan Microsoft Office secara gratis. Saya akan berikan 3 cara untuk Anda bisa mendapatkan Microsoft Office cuma-cuma. Oke. Nah, yang pertama, Anda dapatkan dari Microsoft Account. Jadi entah itu Microsoft Outlook.com, akun Outlook.com atau akun Live.com. Ini akun ini sama halnya seperti akun yang lain, seperti Anda kalau punya Gmail.com atau Yahoo.com atau dulu ada Hotmail.com. Nah, Anda daftar saja ke Outlook.com atau Live.com, maka Anda akan mendapatkan akses OneDrive secara free sebesar 5 GB. Dan Anda akan mendapat menginstal Microsoft Office yang versi web dan versi mobile free. Oke, sehingga Anda bisa menggunakan Microsoft Office Word atau Excel atau PowerPoint melalui web browser, bisa Chrome, IE, Edge, atau Firefox, Opera atau apapun. Itu filenya pun bisa Anda simpan di online di OneDrive sebesar maksimal 5 GB. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, dapatkan Microsoft 365 desktop versi trial. Dan ini hanya memerlukan kartu kredit untuk aktivasi. Anda tidak akan dicas apapun, tapi hanya aktivasi melalui kartu kredit. Dan Anda akan mendapatkan yang versi desktop. Anda bisa install di PC ataupun laptop Anda, dan itu hanya berlaku untuk 30 hari. Oke. Dan namanya versi trial, maka memang ini bukan ditujukan untuk penggunaan jangka panjang, tapi hanya untuk Anda bisa mencoba seluruh fitur-fitur, mengeksplor seluruh kemampuan Microsoft Office untuk memutuskan apakah Anda akan membeli atau berlangganan, atau Anda memilih untuk menggunakan versi non Microsoft. Oke. Nah, cara yang ketiga ini adalah apabila Anda seorang guru, dosen, pelajar, atau mahasiswa, Anda bisa mendapatkan melalui institusi pendidikan tempat Anda belajar mengajar. Ini dengan syarat bahwa institusi pendidikan tersebut bekerjasama dengan Microsoft Office dan mereka membeli lisensi di mana
memungkinkan untuk seluruh sivitas akademinya dapat menginstal Microsoft Office secara gratis. Oke, itu adalah materi part 1 kali ini. Untuk materi part 2 berikutnya Anda bisa saksikan di video selanjutnya, dan apabila Anda merasa bahwa video ini cukup bermanfaat, sangat bermanfaat buat Anda silakan like, share, dan jika ingin berbagi silakan komen, dan jangan lupa subscribe untuk bisa mengikuti video-video lanjutannya. Oke, terima kasih dan bye-bye.